الحمد لله رب العالمين حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita karunia kesehatan. Allah masih menganugerahkan kita kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman. Oleh karenanya khatib mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan itu pula kita berharap kepada Allah kita senantiasa berada di dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara baginda Rasulullah SAW semoga senantiasa tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan untuk kita semuanya ummatan wahidah kuntum khairu ummah, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini sebagai penguat, sebagai motivasi bagi umat Islam ketika mereka berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum umat Islam melakukan hijrah besar-besaran ke kota Madinah, sesungguhnya Rasulullah ini telah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk melaksanakan hijrah ke kota Habasyah. Kota Habasyah itu nama dulu, kalau sekarang itu namanya negeri Ethiopia, masuk benua Afrika sebelah Mesir. Jadi umat Islam diperintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengurangi intimidasi, intervensi, kekerasan, penganiayaan yang diterima oleh umat Islam yang berada di kota Mekah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kabilah Bani ketika itu terhadap orang-orang Islam. Ada yang melakukan perlakuan dengan penganiayaan, ada yang dilarang untuk melakukan ibadah, sulit untuk mengamalkan agama. Ada sebagian diisolasi, ibaratnya itu ada yang dikurung di rumah, tidak bisa bergaul dengan orang lain, dengan umat Islam, tidak bisa beribadah. Jadi luar biasa penganiayaan, kekerasan yang diterima oleh umat Islam ketika itu pada tahun kelima kenabian. Maka Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat untuk hijrah ke negeri Ethiopia. Jadi di antara sahabat yang hijrah itu, di antaranya adalah terdapat Abu Salamah dan Ummu Salamah, dua pasangan suami istri. Mereka berdua sangat bahagia, sangat senang, sangat gembira karena suami istri, dua pasangan suami istri bisa berhijrah bersama-sama ke negeri Ethiopia. Dan saat itu Ummu Salamah sedang mengandung.
cikal bakal dari seorang putra yang kelak nanti diberi nama Salamah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, selama setahun mereka di negeri Ethiopia, mereka merasa aman, damai, tentram, dan mereka bisa melaksanakan ibadah di sana. Padahal mereka berada di negeri orang kafir, orang Nasrani, tapi mereka bisa menjalankan agama dengan baik, bisa beribadah dengan tenang. 1 tahun mereka di sana, mereka mendapatkan kabar kalau di kota Mekah itu sudah aman, karena masuk Islamnya Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini tokoh yang terkenal, yang dipandang. Sebelum masuk Islam, Hamzah itu disebut dengan gelar singa padang pasir. Saking hebatnya seorang Hamzah ini. Kemudian di tahun yang sama, Umar bin Khattab pun masuk Islam. Umar juga seorang tokoh yang dipandang, yang terkenal, apalagi fisiknya kuat sekali. Jadi 2 orang terkenal, tokoh terpandang masuk Islam, Hamzah dan Umar bin Khattab. Sampai berita ini di telinga mereka di negeri Ethiopia, maka mereka punya niat untuk pulang ke negeri Mekah. Pas pada tahun ke-6 kenabian, mereka pulang ke kota Mekah. Sesampainya mereka di kota Mekah, ternyata benar bahwa Hamzah paman Rasulullah masuk Islam, dan benar pula bahwa Umar bin Khattab masuk Islam. Namun sayang ikhwatul iman, keamanan, kenyamanan, kedamaian di kota Mekah belumlah kondusif. Bahkan mereka melihat intervensi, intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy semakin meningkat, semakin keras, semakin dianiaya. Bahkan mereka beranggapan bahwa semakin keras sebelum mereka hijrah ke Ethiopia. Bahkan puncaknya ikhwatul iman, pada tahun ke-7 kenabian, umat Islam Bani Hashim, baik yang Islam maupun yang non-Islam, Bani Abu Talib, baik yang Islam maupun yang belum Islam, mereka semuanya diboikot. Boikot di sini dalam artian mereka itu diisolasi secara sosial. Secara sosial mereka tidak boleh bergaul dengan siapapun kecuali mereka sendiri, dengan Bani Hashim, Bani Talib dan umat Islam saja. Di suatu lembah yang namanya Lembah Talib, mereka diboikot secara ekonomi. Tidak boleh berdagang dengan siapapun, tidak boleh bermuamalah dengan siapapun kecuali dengan mereka sendiri. Mereka juga diboikot, diblokir secara akses. Mereka tidak boleh kemana-mana kecuali hanya berada di lembah itu saja. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dampak dari boikot itu tentu mereka kekurangan makanan. Mereka tidak boleh akses dengan siapapun, dengan orang lain. Dengan kekurangan makanan itu terjadilah kelaparan yang luar biasa yang menimpa umat Islam Bani Hashim dan Bani Talib. Karena kelaparan, efeknya apa? Banyak orang yang lemah secara fisik. Kalau sudah lemah, maka semua berdampak kepada psikologi dan mental. Dan ketika itulah banyak penyakit datang, wabah menyinggap kepada umat Islam Bani Hashim dan Bani Talib yang diboikot itu. Dan itu berlangsung selama 3 tahun ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Abu Salamah, Ummu Salamah pun ikut merasakan penderitaan itu selama 3 tahun. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Ummu Salamah dan Abu Salamah ini selalu berdua. Hijrah ke negeri Ethiopia mereka berdua, pulang dari Ethiopia mereka berdua. Kemudian merasakan bagaimana penderitaan diboikot selama 3 tahun, mereka pun merasakan bersama-sama. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, selesai pemboikotan, maka Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk melakukan hijrah ke kota Madinah.
baik secara terbuka maupun secara bersembunyi. Bagi keluarga yang tidak menghalangi untuk berhijrah, silakan secara terbuka bersama-sama. Adapun keluarga yang melarang untuk hijrah, maka lakukan secara tersembunyi. Mendapatkan kabar demikian, maka Ummu Salamah dan Abu Salamah menyiapkan dirinya untuk berhijrah ke kota Madinah. Mereka menyiapkan pakaian mereka, perbekalan mereka, kendaraan mereka untuk hijrah menuju Madinah. Mereka senang bahagia. Kenapa? Karena bisa berhijrah berdua bersama suami istri. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah semuanya selesai, maka mereka keluar rumah, menaiki kendaraan, keluar menuju kota Makkah untuk berhijrah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka berada di pintu gerbang kota Makkah, maka mereka dihalangi oleh keluarga Ummu Salamah. Keluarga Ummu Salamah sudah berkumpul di gerbang kota Makkah untuk menghalangi Abu Salamah suaminya untuk membawa anak mereka. Mereka berkata kepada Abu Salamah, "Wahai Abu Salamah, kalau engkau mau pergi hijrah silakan, tapi jangan bawa anak kami. Sesungguhnya istri engkau itu anak kami, dan engkau tidak boleh membawa anak kami, putri kami." Maka terjadilah perselisihan, perdebatan antara keluarga Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, karena jumlahnya lebih besar dari keluarga Ummu Salamah dibandingkan Abu Salamah sendiri, maka ia pun mengalah, lemah. Walaupun dipaksakan, dia pun berpikir ini akan berdampak buruk bagi istrinya, bagi anaknya, dan bagi dia sendiri. Maka Abu Salamah pun berkata kepada Ummu Salamah, "Inna ma'al usri yusra." Wahai istriku, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Suaminya pun berkata, memberi semangat kepada istrinya, suatu saat Allah akan mudahkan jalanmu menuju hijrah ke kota Madinah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dengan hati yang sedih, langkah yang berat, seorang suami meninggalkan istri dan anaknya untuk hijrah. Ternyata ikhwatul iman, berita ini sampai kepada keluarga Abu Salamah di Mekah, di kota Mekah, dan mereka bergegas ke tempat gerbang kota Mekah, dan terjadilah perselisihan, perdebatan antara keluarga Abu Salamah dengan keluarga Ummu Salamah. Keluarga Abu Salamah menyampaikan kepada keluarga Ummu Salamah, sesungguhnya kalian sudah zalim, kalian sudah tidak adil, memisahkan seorang suami dengan istrinya, memisahkan seorang suami dengan anaknya. Sekarang kembalikan anak Abu Salamah kepada kami. Sesungguhnya anak Abu Salamah itu milik kami, karena seorang anak bernasab kepada bapaknya. Maka keluarga Abu Salamah ini ingin mengambil anak dari seorang ibu. Karena jumlah keluarga Abu Salamah lebih besar, maka kalahlah keluarga Ummu Salamah, dan Salamah pun berada kepada keluarga Abu Salamah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dirasakan seorang wanita, seorang ibu, sama dengan wanita biasa, sama dengan ibu yang lainnya, punya rasa sedih, bisa menangis, bisa bahagia. Ia dipisahkan dari suaminya dalam waktu yang bersamaan, dipisahkan pula dengan seorang anaknya. Ia merasakan sedih yang amat luar biasa. Mungkin kesedihan di atas kesedihan, kehilangan dua cintanya dalam waktu yang bersamaan, pilu di atas kepiluan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saking sedihnya Ummu Salamah, setiap hari, setiap pagi ia pergi ke tempat di mana terjadi perpisahan itu, namanya Abtah al-Abtah. Setiap hari, setiap pagi ia pergi ke tempat itu. Ia bersedih, ia menangis, ia membayangkan bagaimana terjadinya perpisahan antara suami dengan anak, suami dengan istri, anak, ibu dengan anaknya, dengan membawa harapan. Dari kejauhan ia berharap datang Abu Salamah menjemput dirinya untuk diberangkatkan ke hijrah ke kota Madinah. Setiap hari, setiap pagi ia datang ke tempat Abtah al-Abtah untuk menangis, bersedih,
Dengan membawa harapan dari kejauhan, muncul Abu Salamah menjemput dirinya untuk dibawa ke kota Madinah. Di hari yang ketiga pun melakukan hari yang sama, menangis bersedih membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi, dan berharap dari kejauhan datang seorang Abu Salamah membawa dirinya untuk hijrah. Setiap hari hampir 1 tahun, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang ia lakukan, sehingga peristiwa itu membuat ia semakin kurus, semakin lemah. Maka ada seorang yang namanya Utsman bin Talhah ini menyampaikan kepada keluarganya, wahai keluarga Ummu Salamah, sesungguhnya kalian sudah zalim, memisahkan suami dengan istrinya, memisahkan ibu dengan anaknya. Lihat bagaimana fisiknya sekarang ini. 1 kali disampaikan tidak berhasil, maka Utsman bin Talhah menyampaikan berulang kali sampai terbukalah hati keluarga Ummu Salamah dan mengizinkan Ummu Salamah untuk hijrah. Keluarga Abu Salamah mendengarkan bahwasanya keluarga Ummu Salamah mengizinkan untuk hijrah, maka keluarga Abu Salamah memberikan anaknya untuk dibawa hijrah ke kota Madinah. Singkat cerita ya ikhwatul iman, Ummu Salamah dan anaknya bertemu dengan bersuaminya dan menjadi keluarga yang bahagia di sana. Singkat cerita, Abu Salamah pun meninggal dunia. Ternyata sebelum meninggal ia pernah berdoa di depan istrinya. Apa doanya? Ya Allah, berikan yang lebih baik dariku untuk dirinya. Ternyata ikhwatul iman, setelah meninggal dunia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah untuk dijadikan istri. Dan Ummu Salamah menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hikmahnya adalah buah dari kesabaran, buah dari pengorbanan, buah dari perjuangan, keikhlasan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bahagia bertemu dengan suaminya, meninggal suaminya, ia menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak kebahagiaan di dunia adalah bisa menjadi istri seorang nabi. Di akhirat ia dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman, momentum tahun baru Islam ini, mari kita hijrah bersama-sama. Mungkin tahun lalu kita banyak maksiat kepada Allah, mari kita jadikan tahun ini untuk penuh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun lalu kita banyak dosa-dosa kita, maka tahun ini mari kita hijrah bersama-sama, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, innahu huwal ghafurur rahim.